Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Teman-teman kelas 10 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa yang pertama yang patut kita ucapkan adalah puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini, sampai dengan detik ini kita masih diberi kesempatan, diberikan kemampuan untuk bisa terus melaksanakan kewajibannya, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang barokah, kemampuan yang luar biasa untuk selalu mengamalkan agamanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, juga kepada seluruh umat. Mudah-mudahan di akhirat kita akan mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan belajar tentang makhorijul huruf. Ya, teman-teman bisa lihat di bab kedua halaman ke-20. Ya, halaman ke-20 di situ ada tentang makhorijul huruf. Baik. Sebelum kita membahas makhorijul huruf, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu tajwid, apa itu hukum tajwid, hukum mempelajarinya maupun hukum mengamalkannya, dan apa saja atau ada bagaimana cara membaca Al-Quran dilihat dari segi cepat dan lambatnya, atau yang kita kenal dengan maratibul qiraah. Nah, untuk pertemuan kali ini teman-teman, insya Allah kita akan membahas tentang makhorijul huruf ya. Silakan disimak video berikut ini. Yang pertama yaitu pengertian makhorijul huruf. Apa itu makhorijul huruf? Ya, di sini pengertiannya adalah makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf dari rongga mulut, sehingga dapat dibedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lain. Jadi makhorijul huruf ini merupakan tempat ya, makhraj tempat ya, kharaja keluar ya, tempat keluar huruf. Nah, keluarnya itu dari mana? Dari rongga mulut ya. Nanti dibagi ke depan, ada yang dari sifatnya khaisum, ada yang halak, tapi pada intinya keluarnya dari rongga mulut. Nah, sehingga tujuannya itu untuk dibedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lain. Nah, teman-teman, yang kedua yaitu ada tentang pembagian makhorijul huruf ya, pembagian makhorijul huruf. Nah, di sini makhorijul huruf hijaiyah terdapat 17 tempat yang terbagi ke dalam 5 kelompok. Nah, ada al-jawf, ada al-halak, ada al-lisan, dan ada asyafatain, juga ada al-khaishum. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukup mungkin ya cuman 2 saja. Kita akan membahas al-jawf dan kita akan membahas al-halak ya. Oke. Yang pertama yaitu tentang al-jawf. Al-jawf ini ada atau yang disebut dengan rongga mulut. Ya, rongga mulut. Nah, ini ada gambarnya. Nah, di sini tempatnya al-jawf ya. Bapak perjelas lagi bahwa yang dimaksud dengan al-jawf adalah bukan hanya alif, ya, dan waw, tetapi alif mati setelah fathah, ya mati setelah kasroh, dan waw mati setelah dhammah. Nah, jadi pengucapannya di situ ada tanda-tanda yang biru ya. Di situ ada pas naiknya lidah di pertengahan dan bibirnya monyong seperti a, i, u. Nah, itu keluarnya dari al-jawf atau rongga mulut. Nah, ada pertanyaan tentang al-jawf atau rongga mulut, silahkan nanti boleh teman-teman kirimkan atau WA atau komen di GCR saja untuk pertanyaan tentang al-jawf. Insya Allah nanti ketika meet akan kita perjelas lagi. Nah, yang kedua ada al-halak atau tenggorokan. Nah, di sini
huruf al-halaq itu ada 6. Ada hamzah, ha, ain, ha, kho, dan ghin. Ghin ya. Nah, disebut dengan al-halaq, atau kalau dalam kaidah tajwid, nah yang 6 ini adalah huruf-huruf izhar. Nah, dari ke-6 huruf ini dibagi juga menjadi 3 kelompok. Ada al-aqsal halqi, ada adnal halqi, dan ada wastul halqi ya. Atau nanti, nah ini ada tentang adnal halqi ya, yang tenggorokan paling bawah. Di tenggorokan paling bawah itu ada huruf hamzah dan ha. Nah, di situ bisa dilihat teman-teman ada tanda ungu ya. Nah, di situ menandakan bahwa disitulah keluarnya harusnya ke huruf hamzah dan ha itu. Yang kedua ada huruf ha dan a ya. Ada huruf ha dan ain. Nah, di situ ada tanda ungu juga. Nah, berarti posisi yang kedua yang harus tempat keluarnya huruf ain dan ha itu ada di tengah-tengah tenggorokan. Dan yang terakhir atau yang disebut dengan aqsal halqi atau tenggorokan paling atas, di situ ada 2 huruf ya. Huruf yang kedua itu adalah huruf kho dan huruf ghin ya. Huruf kho dan ghin ya. Nah, ini merupakan 2 huruf yang sama tempatnya tetapi beda makhrajnya. Nanti bisa diperjelas, bisa diperdalam lagi pada saat kita meet ya. Nah, ini ada latihan untuk ke-6 huruf ini. Nah, teman-teman bisa coba di rumah. Bapak akan praktekkan 1 huruf saja. Kita akan coba di huruf ghin ya. Ghi gubag ghan ghani ghna minal mughni maghi ghani gha. Nah, itu huruf ghin. Oke, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kalian dalam belajar Al-Quran meskipun hanya menyaksikan video yang ala kadarnya ini. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan, silahkan tanyakan. Kalau misalnya teman-teman mau dikoreksi, kita saling membenarkan makhorijul hurufnya, silahkan kirim latihan ini yang melatih ke-6 huruf ya, yang a, i, u, ba itu ya. Silahkan dikirim ke WA Bapak, nanti insya Allah akan dibetulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.